Nomor lu simpati ya? Iya, makanya gue bilang. Oh, ada nomor gue simpati. Gua kan tiap bulan udah ini udah apa namanya? Udah paket nelpon sebulan. Untuk semua operator. Untuk semua operator, gokil gak? Demi for the sake of podcast. Yoi bro. Ya nggak apa-apa, kejar apa yang lu pengen. Jadi ada update hidup apa nih, Wir? Banyak, Pak. Banyak banget sih, kacau. Banyak. Kayak gue ketemu orang baru, hubungan baru. Oh, kali ini gimana nih? Kali ini ya udah, momen bersama ya bersama. Ketika kayak gini, akhir-akhir ini dia memutuskan untuk fokus ke dirinya sendiri. Ya udah, gue harus nerima itu. Dan bukankah ketika kita belajar mencintai seseorang, kita juga harus belajar buat ngelihat dia tumbuh, berkembang, even dia pergi dari kita. Kacau. Maaf, Fir, gue udah lama gak pacaran, gue nggak tahu. Gue udah lupa apa konsep-konsep gitu kan. Ya sebenarnya juga nggak pacaran juga, cuman ya mungkin karena gimana ya, dipertemukan lah. Ya kita satu kantor, satu frekuensi juga kalau masalah ngobrol. Walaupun dia masih muda dari gua, lebih muda jauh. Jauh cuy? Jauh cuy, tapi dia masih relate lah. Iya nggak apa-apa sih. Bokap nyokap gua selisih berapa ya? Selisih 5 tahun gitu. Ada 5 tahun? Ada Pak, 5 tahun. Ya cocok udah, bungkus. Aduh. Perihal cinta ya, menarik sih. Apalagi update yang lain nih? Ya, masalah kerjaan mungkin yang dimanapun lo kerja pasti ada orang yang anjing di situ sih. Dan paling males kalau anjingnya itu bos lo sendiri, gitu aja sih. Wah kalau sih, bos gue kebetulan nggak ada yang rese sih. Cuman kalau partner kerja ya pasti ada lah ya. Namanya juga koron shit. Emang lo ini ada plan yang gagal atau tertunda gitu karena corona? Plan yang gagal sih ada sih sebenarnya. Ada ya? Iya, kayak contoh pulang kampung lah. Oh beneran. Kangen sama orang tua. BTW, lu berarti Idul Adha, Idul Fitri kagak balik tuh? Wah, enggak, Pak. Enggak balik itu. Cuman bisa telepon aja. Video call. Iya sih, bener banget parah. Video call anjing. Kayak, ya udah, gue coba menyibukkan diri. Ya gue ke tempat tante gue kan. Terus biar ada kegiatan lah di sana, biar ngobrol-ngobrol juga. Oh gitu. Ya udah, tapi ya tetap merasa kurang. Gimana sih? Mungkin karena satu gue jauh dan dua gue pernah sebenci itu sama orang tua, terus gue ini baru sayang banget, kayak baru tahu arti cinta orang tua tuh kayak gimana sih, makanya kayak gue gitulah susah. Lu udah pernah cerita sama gue sebelum sih yang satu ini? Nggak tahu kalau lupa gue. Emang turning point-nya di mana kan? Wah, kalau bicara turning point, kita harus bicara kenapa dari awal sih, Dan. Let's go banget sih. Kosong banget gue malam ini. Ambil kopi. Santai lu, santai. Gimana kalau ambil minum dulu sama bakar rokok biar santai ya? Cocok bisa. Gas pisan ini. Cocok pisan parah. Iya. Ini ganggu gak nih suara noise gue nih? Resek lah. Kagak sih kayaknya. Aman. Ini gue lagi di balkon nih, lagi nyender, ngeliatin langit. Waduh, kacau. Kenapa? Mendung gak langit? Mendung sini cuy, hujan tadi. Mungkin si Nona baru bersedih. Wadah. Mungkin si Nona baru bersedih. Itu si Nona dari zaman kampus tuh ya, disebut bae tuh. Nggak kangen emang sama narologi? Idi. Kacau.
Ya kan kalau mau dengerin kan tinggal di celoteh jalan aja, Ber. Oh iya, suatu jalan. Oh anyway, balik lagi kita ngomongin apaan sih tadi ini? Ini cuy, Turning point. turning point ketika lu jadi sayang banget sama nyokap bokap. Pada awalnya waktu kuliah semester 3 Kuliah semester 3. Udah sekelas tuh kita tuh. udah yang awal-awal ngontrak. Itu jadi salah satu alasan gua ngontrak. Kenapa tuh? Jadi di situ gua berantem sama abang gua. Haha. Masalah kehidupan lah, masalah gua, masalah dia. Kita berantem, ada slack di situ yang gue nggak bisa sebutin. Kayak gue udah capek, gue juga ngerasa gue udah gede kok. Di satu sisi juga gue jauh dari orang tua, dan ketika gue mau balik ternyata di rumah juga ada masalah yang gue tahu. Intinya gue tahu sebenarnya itu bokap nyokap ya, keluarga nggak ada yang sempurna ya kan. Benar, sepakat banget ya. Gue melihat ketidaksempurnaan itu yang menurut gue susah untuk gue tolerir. Ya udah, endingnya di situ gue ngerasa fuck lah. Yang penting gue juga sambat, karena ya bokap gue, tuntutan bokap gue kan kuliah cuman IP gue 3 itu doang. Oh gitu. Sedangkan IP gue turun dari 3 kan kemarin waktu tingkat semester 3, dan dia marah, gue udah kesal juga sama dia karena gue udah tahu sisi buruknya lah bisa dibilang sama keluarga gue. Yaudah, gue mutusin, yaudah pak, lu cuma bisa ngasih duit gue segini, lu bisa ngeliat gue, makasih, gue mau hidup sendiri, gimana caranya biar gue hidup. Weh, Gua itu mutusin itu. berat banget putusannya tuh. Berat, makanya gue lebih sering ngabisin waktu di kontrakan kan daripada pulang. Iya, bener cuy. Minggu Weekend juga lo pasti ada di kontrakan. pasti ada. Pun juga gue jarang lah, nggak pernah, bisa gue bilang gue nggak pernah nanya kabar orang tua gue. Dan gue pikir ya udah, tugas lu ngeliatin gue ngasih duit, selesai. Tugas gue, tuntutan lu IP 3, kuliah bener, gue bakal kuliah bener. Tapi gue juga nggak mau lu ganggu, gue nggak mau lu peduli sama gue nggak peduli sama lu. Di titik itu gue sampai di titik itu selama 1,5 tahun. Men, gila, gue gak tahu loh yang ini, bagian yang ini, sumpah. Ternyata gitu ya, latar belakangnya. Iya, latar belakangnya segitunya. Sampai pun gue lebaran, ya udah, gue pulang, badan gue aja yang pulang. Gue nggak sungkem, gue nggak apa. Ya udah, gue pun tidak merasa salah atas apa yang gue jalanin dan gue yakinin. Ya udah, lebaran aja, pulang aja. Pulang karena gue disuruh nyetirin, udah langsung pulang lagi. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun cuy. Oh, 2 tahun. 2 tahun, ending itu sampai 2 tahun. Berarti 1 tahun setelah lulus gitu. Habis lulus berarti ya? Habis lulus sebenarnya gue masih ngerasain tahap itu. Terus? Waktu belum kerja kan. Haha. Endingnya gue bokap sakit. Endingnya bokap sakit. Bokap gue sakit. Terus? Bokap Dirawat sakit. Dirawat. Yang notabene bokap gue tuh nggak pernah sakit orangnya. Nggak pernah sama sekali sakit. Dia paling sakit kembung, udah berak-berak, udah salah makan. Dia nggak pernah sampai diopnam. Waduh. Nggak pernah dari dia kecil. Dari gue kecil di diopnam. Terus? Gue tahu dari kembaran gue. Ini gue di situ ngerasa, iya sakit mah, ya udah manusiawi sakit. Iya, benar. Tapi gue masih penasaran kan, kenapa dia bisa sakit. Intinya gue telepon bokap nggak diangkat. Dan mungkin dia sakit lah. Gue telepon nyokap. Ini di situ nyokap cerita bahwa selama ini bokap tuh kepikiran sama kita, sama gue, sama berantem gue sama abang gue, sama ketidakakuran anak-anak yang di Jakarta. Bokap mikirnya
ini anak-anak gue kumpulin ke Jakarta, kok nggak pada rukun, salah gue apa gitu. Dan bokap udah mikirnya itu, dan ya nggak bilang-bilang selama 2 tahun kurang lebih ya. Iya, Itu bokap dirawat di mana? di rumah sakit di kampung. Oh, dan posisinya lu lagi di Jakarta ya? Gue baru di Jakarta. Balik Dan tuh akhirnya, Ber. Dan di situ gue baru sadar bahwa ya kayaknya gue harus pulang. Gue nggak mau ngerepotinnya itu ke orang tua. Kayak gue rasa, gue awalnya mikir dengan gue coba hidup mandiri, gue nggak bakal ngebebanin orang tua kok. Tapi gue salah. Gue ngebebanin mereka secara mental dan pikiran, secara mental sama hati lah. Gue ngebebanin mereka banget. Dan nantinya gue pulang. Ketika gue pulang, ya udah hal yang pertama gue lakuin ya gue peluk orang tua gue. Wah, men, gila, ambiar banget, men. Kacau sih. Satu sisi gue kesel sama diri gue sendiri, kenapa gue harus membenci sebencinya dulu ke orang tua gue, baru gue belajar mencintainya. Selama ini kenapa nggak gue lakuin dari dulu? Ribet sih, aji kok deh, jadi gue nular banget ke gue pengen nangis aja. karena apa ya? Kalau gue pribadi sih, gue deket banget sih sama orang tua kan. Iya. Jadi begitu. Tapi maksud gue nggak ngalamin fase-fase kayak lu gitu loh, kayak bokap gue juga nggak pernah sakit sih. Cuman ya gue udah ngeliat kayak bokap makin tua, nyokap juga, dan gue sejujurnya gue takut menghadapi momen itu nanti gitu. Momen dimana bokap sakit terus ke rumah sakit, itu gue cukup gak siap sih. At least lu punya satu modal sih, dan Apa tuh? Lu nggak pernah membenci itu ke orang tua, jadi lu nggak punya penyesalan. Gitu ya. Iya. Terus gimana tuh habis lo balik? Ya kita mulai terbuka satu sama lain. Cerita yang nggak pernah kita ceritain kan, bokap gue emang orangnya tipikal bapak-bapak yang pride-nya agak tinggi lah. Oh, I see. Ya, Leo. ya. Oh, ini bintang ya? Mungkin ya, gue juga nggak percaya sih. Bentar. Leo tuh bulan apa ya? Juni bukan? Agustus. Oh, Agustus. Yes. Bokap gue Juni, coy. Juni apa ya? Pisces gitu? Nggak tahu, Pak. Tapi bintang ini ada mempengaruhi analisa lo. Oke. Terus. Iya. Nah, setelah itu ya udah. Ya kita mulai terbuka. Jadi sekarang akhir-akhir ini gue juga setelah itu gue diskus kerjaan sama bokap. Bah, men, itu kita buka. mantep sih. Berarti bokap sehat sekarang? Alhamdulillah baru sehat. Kemarin dia sakit. Kepikiran gue Senin, Selasa, Rabu. Gue kepikiran nggak fuck up gue kerja. Fuck man. Nggak fokus gue. Dan dia nggak bisa balik. Udah ditambah corona. Waduh. Iya, corona ini. Gila ya. Tapi bagus lah kalau kondisinya udah sehat. Emang bokap umurnya berapa tahun? Aduh, lupa gue. Lupa. 50 lah. Mau bokap gue 62-an cuy. Bokap lu udah masuk masa pensiun ya hitungannya. Kalau bokap gua tahun depan kalau nggak salah baru pensiun dari PNS. Oh, alah. Yo, bokap gue dari gue kuliah udah ini cuy. Udah apa? Udah pensiun. Dulu
Dulu kalau Iya. lo ngelihat apa namanya? Kalau lo pernah ke rumah gua kan ada BMW itu. Iya. Keren Ba- tuh. Kan yang mau gue bayarin nggak jadi karena gue nggak ada duit. tapi tapi sayangnya itu juga dijual cuman buat kuliah gua doang, cuy. Masa men? Gue juga kenapa pilih stay di PNJ ya? Karena gue tahu bokap gue cuman PNS golongan berapa ngulain 2 anak. Gue ditawarin S1 kan Terus. setelah 1 semester. Haha. Lu ngomong S1. Ya gue cuma bilang, Pak, bisa kuliah aja udah alhamdulillah. Bapak ngulain 2 anak. Udahlah, Bapak nggak usah. Aku nggak mau jadi beban pikiran lebih dari Bapak. D3 juga nggak apa-apa. Masih bisa hidup. Itu aja. Gila. Lapang dada sekali kau. Tapi kalau ngomongin soal D3, gue cukup yang merasa beruntung sih masuk D3 PNJ sih. Asli sih gue nggak bohong. Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa. Maksud gue kayak kalau mau ngomongin dari sisi kerjaan, sekarang kalau ngomongin kerjaan orang ITB, orang UI juga semeja sama gue. Terus kenapa? Iya sih. Iya sih. Gue tadi habis nongkrong sama anak-anak juga kan, anak-anak baru. Sarjana ada yang di posisi gue anjing-anjingin. Malu lu sama alma mater. jadi ringan di kita ya. Iya. Jadi kita kan sama begitu nah. Iya, terus yang gue dapat lagi kekerabatannya sih. Jujur ya, dulu gue mandang kalau masa-masa paling asik tuh cuman berhenti di SMA gitu kan. Iya. Cuman ternyata yang gue nggak duga ternyata kuliah menyuguhkan pengalaman dan kekeluargaan yang baru yang gue rasain sih. Kalau gue mungkin justru kebalikan dan gue masa SMA gue nggak nikmatin sama sekali. Oh gitu. Masa SMA tuh cuma masa pencarian di diri gue, maksudnya pencarian pola pikir. Wah gila, SMA lu berat banget tuh. Gue public enemy men. Oh gitu. Orang-orang yang banyak yang nggak suka gue karena ya gue ngomong selalu apa adanya. Iya betul. Bener. Gue ikut organisasi pun organisasi gue jadi dibenci OSIS, jadi dibenci organisasi lain. Iya kalau mau bicara Gue situ bisa dipelajari men. pola pikir lo emang ini sih apa ya, out of the box sih Ber. Nggak tahu ya. Itu Nggak tahu. ngomong. Itu orang lain lah yang menilai ya. bisa menilai. Iya. Kalau gue rasanya tahu mungkin karena gue terlalu frontal orangnya. Tapi ya salah satu yang gue pegang dari dulu mending gue jujur tapi pahit daripada manis-manis tapi bohong. Ya buat apa? Nggak Emang apa-apa, gue jujur aja. emang yang lu cari pas SMA tuh apa Ber? Maksud gue seingat gue SMA kayaknya cuman mikir apa ya? Ya maksudnya main aja gitu, main gitu. Gue nyari pembuktian orang tua gue. Bah, kacau. Pembuktian apa, men? Ini jadi bokap gue itu, terutama ke bokap gue itu selalu ngasih patokan anaknya kayak abangnya. Wah, gokil sih. Itu salah satu faktor juga yang bikin gue berantem sama abang gue waktu kuliah, terus berantem sama bokap gue waktu kuliah. Gue selalu dijijilin itu dari kecil, men. Kayak, abang lu tuh masuk SMA favorit, abang lu tuh SMP ranking, abang lu tuh SMA nilainya kayak gini, bisa gini. Itu pembuktian gue di situ, men. Gue pengen ngebuktiin itu aja. Itu gila banget sih. Maksud gue seiring bertambahnya usia dan mendewasa, gue sadar kalau dibandingkan itu nggak menyakitkan sih. Kalau gue pribadi ya kan, kakak gue perempuan. Iya. Jadi gue sih nggak begitu dibandingkan gitu loh. Cuman denger lu sudah dibandingkan sejak awal itu gila sih. Nanti kita kalau jadi orang tua gitu nggak ya?
Pasti ada, tapi mungkin cara penyampaiannya yang bisa lebih beda. Seenggaknya kita udah punya referensi gitu ya. Jangan sampai segitunya lah gitu. Gila. Iya. Dari SMA udah begitu. Dari kecil sih kalau ngomongin dibandingin, bukan dari SMA. Tapi lu Ya, kenapa? akhirnya Ya, lepas gak Wir dari belenggu itu Wir? Itu lepas setelah gue benci ke orang tua gue, dan gue omongin segala kebencian gue ke orang tua gue setelah gue baikan. Dan endingnya ya mereka menerima itu. Dan itu kan dia bokap sakit sebelum lebaran ya. Pokoknya dekat-dekat lebaran waktu gue awal masih nganggur, terus kerja kan, terus lebaran kan tuh gak nyampe setahun kemudian, maksudnya gak nyampe 6 bulan kemudian, terus lebaran. Itu lebaran gue baru beneran sama-sama sungkem saling minta maaf. Gue minta maaf ke bokap karena salah gue, bokap minta maaf ke gue karena dia selama ini nggak pernah nanyain nggak pernah mikirin apa yang gue rasa ketika dibandingkan. Itu sih merinding banget sih gue, parah. Gue sesimpel cuman minta maaf pas lebaran aja itu gue tuh pasti kayak nangis gitu. Apalagi momennya ketika lu yang udah terbelenggu selama bisa dibilang 20 tahun lah ya. Bisa dibilang 20 tahun ya, kurang lebih. Kayak 20 tahun tuh sampai akhirnya momen itu terjadi. Ya di hari yang itu, di hari dimana lo balik. Ya dia kan yang ngebentuk kita sekarang kan histori kita masa lalu. Apa yang kita lalui. Bener. Iya nggak sih? Gue sepakat banget cuy, sepakat banget. Gue sangat memaknai dan menghargai kenangan-kenangan gue di masa lalu sih. Dan gue juga balik nyambung lagi ke kuliah, gue juga bersyukur di kuliah gue nemu teman banyak. Yang gue dulu cuman punya 4 orang temen di SMA, yang ketika kuliah udah misah masing-masing kan. Dan gue di mesin, gue ketemu banyak orang, gue punya banyak temen, seneng aja punya banyak temen. Itu bisa ngerasain arti pertemanan. Itu asli anugerah banget sih. Iya sih, makanya waktu yang geladi terus perpisahan itu gue nangis. Yaitu gue sangat berterima kasih. Gue udah diterima. Ketika gue jauh dari orang tua, segitu bencinya sama orang tua, masih ada orang-orang yang mau dengerin cerita gue tiap malam. Masih ada orang yang care sama gue. Ini gue bersyukur banget sih. Kacau. Ngomong temen, ya kadang bisa dibilang ya temen itu lebih impactful daripada saudara. Kita tuh bisa dekat banget sama teman tapi nggak sama saudara sekandung. Yaitu menurut gue itu terbukti di hidup gue. Itu kejadian di hidup gue. Kayak kangen gak sih maksud gue? Mungkin kalau dilihat sekarang kita banyak ngurusin hal yang nggak penting gitu kan ketika kita di kampus. Iya. Cuman nginget ketika kita serius ngerjain itu, kita bener-bener numpahin ide kita bareng-bareng, nurunin ego, denger masing-masing. Itu something's missing di waktu yang sekarang sih. Kalau gue lebih kangen gue ngerjain sesuatu dengan ikhlas dan sangat menyenangkan dengan banyak orang. Itu yang gue kangen sih. Lu emang gak, gue mau nanya sama lu. Lu selama lu kerja dimanapun itu, lu udah pernah nemu hal itu belum? Lu kerja ngerjain satu project bareng sama orang-orang banyak, tapi lu seneng dan gak kebebani sama sekali, dan lu total di situ. Gue sih belum, jujur. Gue sih pernah, Wir. Tahu gak pas kapan? Kapan tuh? Pas kita jadi volunteer di stand up Raditya Dika, cuy. Itu iya sih, tapi mungkin karena gue agak kesel juga sama yang volunteer senior itu ya. Siapa? Gue pengen mukul. Anjing, goblok sama yang gitu. Mana masih bocil-bocil, sengawat anjing, pengen gue pukulin. Iya.
Bocah-bocah sok tau kerasnya kehidupan. cuman kalau soal kerja di kantor, gue kerja monoton habis sih, kayak monoton. Terus gue nggak, maksudnya kerja tuh capek gitu, bukan yang kerja seneng gitu. Iya. Bener sih. Tapi begitu ketemu momentum volunteer di Dika, kayak wah gila, asik banget sih. Gue nikmatin yang banget sih. menyenangkan. Wah menyenangkan. Itu gara-gara itu wishlist gue 2 hal tercapai loh dalam satu momen. Apa tuh? Gila gak sih? Apa tuh? Jadi gue kadang iseng bikin wishlist apa yang pengen gue capai, apa yang pengen gue beli, gitu-gitulah. Buat gitu. lucu-lucuan aja, buat ngingetin gue aja, biarin gue gak boros. Jadi salah satu wishlist gue nonton show stand up comedy secara live. 2, jadi volunteer di acara manapun. Dua-duanya tercapai. Bisa. Alhamdulillah. Sepaket lagi. Gue jadi volunteer di acara stand up comedy live. Yang notabene gue bisa nonton dan gue dibayar. Bukankah sangat menyenangkan hidup ini? Wah, itu menyenangkan banget sih. Padahal gue inget banget ya. Jadi gue hari Rabu, kan itu kan hari Sabtu Minggu ya. Iya. Rabu depannya itu gue ikut volunteer lagi itu di kelas inspirasi, coy. Boleh tuh. Saking gue bersemangatnya di Sabtu sama Minggu, Selasanya gue tipes dah. Goblok lu. Emang lu kalau udah semangat kan lu kan ya lu tuh orang paling tolol yang pernah gue temuin dalam bidang semangat kerja. Sumpah. Di bagian apa ya? Udah diperjelas dong. Di bagian totalitasnya tuh lu adalah orang yang paling tolol. Lu ya mungkin itu yang bedain kita berdua, yang bikin kita sering berantem waktu kuliah atau ngomongin mesin. Parah sih. Kita sering banget berantem, coy. Karena yang lu pikir tuh ngebahagiain semua orang, menurut gue ya. Aha. Dan yang gue pikir, ya udah kita do our best aja, cukup. Kalau lu udah ngelakuin hal maksimal, tapi lu masih kepikiran buat ngebahagiain semua orang, itu yang paling gue benci dari lu dulu tuh. Eksekusi kita selalu bersilangan ya. Wah, gak kehitung pak, gak kehitung momen apa yang kita ada acara mesin, ada eksekusi apa, pasti kita berantem masalah cara, Pak. Hancur. Cuman kayak persis apa yang lo bilang, kayak apa yang ada di diri kita sekarang tuh itu bentukan kita dari masa lalu. Oh, itu nggak bisa dipungkirin, Pak. Ya, gue pun begitu. Ya, perihal totalitas, gue juga punya turning point, coy. Seru nih. Iya, singkatnya dulu. Gue gue pengen ceritain sebenarnya di podcast gue, tapi gue belum pernah kesampean. Ya, cerita aja ke podcast lu sendiri, bebas aja kali bos. Nah. Jadi gue tuh berangkat dari keluarga yang dulu tuh sebelum gue lahir ya, Ber. Iya. Keluarga gue tuh kaya banget, coy. Oke. Kaya banget, maksud gue kayak punya mobil, terus punya rumah. Cuman semenjak peristiwa 98 itu keluarga gue kayak yang berubah gitu lah dari sisi ekonominya kan. Oh, iya. Terus itu bukan kebagian sih. Maksudnya gue tuh hadir di situ. Jadi gue bukan hadir di saat kondisi keluarga gue yang kaya. Gue hadir di saat kondisi keluarga gue yang ekonominya sangat super sederhana. Sampai dulu gue inget, ya maksudnya kayak kalau mau jajan tuh gue yang sering nangis gitu nggak sih? Gak dijajanin gue nangis. Sama gak dikasih kan? Iya. Dulu sih bilangnya kayak, kamu kan udah punya mainan, cuman akhirnya sih bahkan ini gue tahu kalau dulu keluarga gue nggak punya uang gitu. Iya. Terus dulu sempet gue waktu SD atau TK gue lupa, saking keluarga gue lagi nggak ada duitnya tuh, saudara gue ngirim coy ke ATM 50.000. Oke. Terus ya itu 50.000 lumayan loh. Lumayan. Nah terus cuman gebleknya adalah waktu itu hujan, kondisinya keluarga gue lagi gak begitu megang uang. Iya. Bokap gue, jadi ATM tuh dulu tuh
zaman itu cuman ada di Jambore, coy. Tahu nggak lu? Aja. Iya. Tahu. Jadi dari rumah gue ke Jambore dan gue nggak punya kendaraan kala itu kan. Bokap gue minjem sepeda dari tetangga, coy. Terus udah hujan, bokap pinjem sepeda, kecelakaan Waduh. di Jalan Putri Tunggal kalau nggak salah, Sumber Bandung. Di situ itu turning point gue banget, kayak yang gue tuh waktu kecil mikir kayak anjir kok nyari uang, maksud gue mau jemput rezeki aja tuh sampai segininya gitu loh. Terus dari situ ya gue kebentuk jadi orang yang gue sih bisa bilang introvert, enggak introvert sih. Gue membatasi, gue nggak ngerti soal itu. Gue lebih ke orang yang membatasi sosial, kayak yang apa ya udah gue kerjain sendiri gitu loh. Jadi orang yang mandiri lah. Sampai ketika gue di SMP ada enggak di SMA, sorry, di SMA ada orang yang baik banget sama gue. Kondisinya gue nggak punya motor. Dulu waktu gue nggak punya motor, gue jalan kaki dari SMA ke rumah gue. Jalan kaki dari lampu merah Cibubur ke rumah gue jalan kaki. Goblok. Cuman saat itu ada temen gue yang ya. banget. Ada temen gue yang bilang kayak, udah ayo bareng sama gue aja gitu. Terus gue kayak nggak enak dengan kayak enggak, jangan jauh. Udah nggak apa-apa lo sama gue. Dan orangnya sih gue masih ingat sampai sekarang sih. Terus ya itu turning point gue kayak, wah anjir ya, ketika lo nggak punya apa-apa, banyak lo orang yang mau nawarin bantuan ke lo gitu. Gitu sih ceritanya gue. Iya, kadang harus ada di titik terendah dulu sih kalau orang mau berubah. Maksud gue, kadang gue mikir kayak gini kan. Apa tuh? Lu tuh harus di titik paling rendah hidup lo. Paling rendah banget. Sampai satu-satunya cara lu keluar dari titik rendah itu, ya lu naik. Udah, itu doang. Itu momen hidup banget ya. Iya, maksudnya emang setiap orang wajar ngerasain titik paling rendah. Kalau bisa malah kalau rendah ya rendah banget. Biar caranya dia keluar ya dia bakal naik. Iya, betul. Tuh. Kalau udah ngomong begini, gue berasa tua banget. Tapi kalau ditarik ke belakang, banyak banget momen-momen kayak gitu. Iya kan ya? Kayak kita ada di titik terendah, terus kita entah gimana caranya bangkit lagi. Iya, kan tiap orang akan jatuh. Tiap orang pasti jatuh. Tapi terkait bangkit, itu tuh pilihan. Bangkit itu pilihan ya? Bangkit itu pilihan, Pak. Ada orang yang jatuh, ya udah dia stay jatuh dan merenungi jatuh itu. Menyalahkan semua orang, mulai menyalahkan orang lain, diri sendiri, nyalain Tuhan. Gue pernah tuh ada di posisi itu. Hah? Gue pernah ada di posisi itu. Mungkin setiap orang pernah. Pasti pernah lah. Lu 24 tahun juga. Kayak lucu aja kalau lu belum pernah ada di fase itu tuh kayak lucu juga. Gitu. Iya, benar. Lucu juga. Makanya bangkit adalah pilihan. Itu sih. Gue mah ya kalau misal tiap gue sekarang coba reconnecting sih ke orang-orang yang dulu pernah ada impact ke gue gitu. Bener banget sih. Bener. Berterima kasih karena dia ngebentuk gue sekarang gitu. Because people change. Ya nggak sih? Ya, people change. Betul. Idiot doesn't. Ya gue mau jadi idiot gitu. Dulu pas kayak pacaran kan kadang-kadang suka salah-salahan kayak iya, kamu berubah ya gitu. Terus jawabannya aku sama aja, padahal mau perubahan itu yang abadi gitu. Iya, yang abadi itu cuma perubahan kan. Udah. Tapi lu gitu gak sih? Ke pas dulu mantan lu, kamu berubah ya?
Kok nggak berubah gitu gak? Enggak sih, gue terakhir pacaran kapan ya? Kapan coba tanding sama gue yuk? SMA gue. Wah sama dong kalau gitu. Sama dong kalau gue. Gue putus karena kuliah. Oh, misah ya? Ini, iya, gue emang dari dulu untuk relationship ya, hubungan, gue pernah mau ngikat. Ya, you do whatever you like, you do whatever you want. Yes. Yang penting ya kita punya hubungan. Nah, gue ditikung sih intinya sih. Intinya ya bahasa gue masih ingat kata-katanya sampai sekarang ya. Apa katanya? Waktu itu semester 1 kita masih pacaran LDR, coba LDR. Terus gue pulang kampung, liburan semester gue pulang, nemuin dia. Udah, ngobrol masih menyenangkan. Terus waktu mau pulang ke Jakarta, ke telepon, kayaknya aku mau udahan. Gue tanya aja, kenapa mau udahan? Pakai tenang dulu, kita baru ketemu loh. Gue gitu-gituin apa ya. Gue coba untuk segimana mungkin, gue gak mau ngambil keputusan. Itu emosi, itu kan gak baik banget. Bener banget. Gue dari dulu pengen bukan ngelatih sih ya, pengen punya pemikiran yang sama sih kalau cewek gue. Udah dia bilang, udah aku udah mikirin itu dari lama. Dia bilang kalau dia baru dekat sama cowok. Gue tahu nih cowok udah dekat sama cewek gue udah lama, tapi ya berteman kan. Iya. Yeah. Cuman teman aja kan. Ya udah. Ya terus dia bilang ini kata-katanya gitu. Terus aku mau putus. Kamu tuh perhatian banget. Kamu cowok yang baik. Kamu tuh sebenarnya cukup buat aku. Tapi yang aku butuh itu sosok. Udah. Di situ gue nggak bisa ngebantah. Oke, kalau kamu butuh sosok, ya kalau itu emang mungkin terbaik buat kamu dan kita, ya nggak apa-apa, kita udahan aja. Ya udah, kita udah. Itu terakhir kali gue menjalin pacaran ya. Ya hubungan beneran pacaran itu. Emang momen putus tuh gue juga, kalau gue pribadi gue juga masih ingat banget sih. Maksudnya itu sesuatu yang berbekas banget ya. Berbekas aja sumpah. Tergantikan oleh yang selalu ada gitu ya. Iya. Aduh shit banget dah nih hubungan percintaan. Ya gitu, tapi kadang emang kita harus ngerasain itu sih, harus. Bener banget sih. Sepakat gue. Kadang tuh kita harus lupa bahwa yang paling penting kita mencintai diri kita sendiri dan bersyukur atas apa yang kita punya. Yes. Exact bro. Sepakat, super sepakat. Gue juga baru agak ngerasain itu sih akhir-akhir ini. Menuju umur yang ke-25 tahun ya. Umur itu cuma angka apa? Ini. Perasaan itu perjalanan sih. Iya sih, bener sih. Ya, maksud gue kalau ketika lo bilang umur cuma angka emang relatif itu. Iya maksudnya seems like yesterday aja terus. Iya, kata Einstein waktu itu relatif. Relatif. Itu relativitas. Bisa bilang mungkin gue telat buat sadar di umur 25 tahun. Tapi mungkin di satu sisi gue terlalu cepat buat sadar di waktu 25 tahun. Relatif, semua sebagai relatif kan. Kalau masalah waktu. Parah. Waktu tuh jadi kayak contohnya 2020 tuh emang skip aja sih. Skip. Gue malah gak setuju dan nama 2020 skip. Kenapa tuh cuy? 2020 sebenarnya momen bagus buat umat manusia. Kenapa tuh? Buat lebih mengenal dirinya sendiri lebih dalam dan mensyukuri apa yang udah pernah mereka punya. Wah bener banget sih. Kadang tuh orang lupa apa yang mereka punya karena terlalu ngejar ambisi. Ketika ambisi mereka kepentok sama keadaan kayak misal COVID kayak gini nih. Mereka bakal ya salah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ya bersyukur atas apa yang dia punya. Benar.
oh gue masih punya keluarga yang mencintai gue, oh gue masih punya tabungan kemarin, alhamdulillah gue masih bisa kayak gini. Ya diambil positifnya aja, tapi emang 2020 ya menyebalkan, jujur. Tapi ketika lo bilang kayak gitu, bener sih, 2020 tuh me time banget coy. Maksud gue 2020 tuh waktu lo merenung gitu loh. Merenung, nginget apa yang kita punya. Iya, kalau memaknainya dengan gitu sih gue super sepakat sih. Tapi please lah, jangan diulang di tahun berikutnya. Iya Pak, so, menurut gue 2019 juga wah tahun yang berat buat gue. Kenapa 2020 gitu? 2019 tuh gue ngerasa berat banget. Jadi gue punya gimana ya? Punya teori yang gue percaya. Kita tuh ada fase 5 tahunan sampai umur 28. Oh gitu? Iya. Terus? Jadi di fase awal di 18 tahun. Di umur kita ke 18 tahun, kita akan ngerasa fuck up-nya nyari apa yang pengen kita cari. Maksudnya, lu tuh siapa? Lu tuh pengen apa? Itu yang baru kita cari, ya kan? Betul. Kalau yang gue rasain sih kayak gitu. Di 23, lu tuh kayak, lu bakal fuck up lagi. Lu bakal fuck up, mikirin 5 tahun ke belakang. Kayak, bener gak sih ini yang gue cari? Bener gak sih ini gue? Bener gak sih apa yang gue perjuangin itu works? Dan emang itu buat gue? Parah. Di 23 gue ngerasa kayak gitu, Pak. Momen-momen selepas dari masa pendidikan, ya gue juga ngerasa kayak gitu sih. Iya, di 23. Makanya gue bilang 2019. Kalau ngomong berat-beratan tahun, paling berat gue 2019. Di 2019, gue kehilangan pekerjaan gue. Gue depres. Gue kejar mimpi gue. Tapi mimpi gue gak tercapai. Kayak semua perjuangan gue untuk mewujudin mimpi idealisme gue itu 0, SAR, bahkan minus. Di 2019 ya? 2019. Makanya 2019 gue bisa bilang itu hal yang paling berat. Kekecewaan gue ke orang lain, kekecewaan gue ke kerjaan, kekecewaan gue ke diri gue sendiri, itu ngumpul di situ. 2019 adalah tahun kekecewaan gue. Kayak hidup tuh namparnya tuh keras, sudah di 2019 tuh parah banget. Iya, bayangin aja. Ya gitulah. Sampai feel depressed kayak gitulah. Sampai gue harus bolak-balik ke psikolog apalah itu namanya cuman buat tidur. Tidur dengan tenang kalau kata India mah. Tidur, cuman pengen gue tuh pengen tidur, gue pengen istirahat, gue nggak pengen mikirin sesuatu yang aneh-aneh, kegagalan hidup gue, ketakutan masa depan, gue nggak bisa. 2019. Tapi lu berdamainya juga di 2019. Gue berdamainya di akhir 2019 sampai awal 2020 gue baru bisa berdamai. Dan ternyata 2020 juga masih menyiapkan cerita yang lain. Cerita yang bener-bener mind blowing sih, parah. Ya begitulah. Ya emang gue belum pernah cerita ini sih kalau lu sih. Belum yang ini belum nemu momen aja. Yoi bro, emang momen itu harus diciptakan bro. Cie. Iya, momen itu diciptakan bukan dicari, cuman pengecut yang nyari momen. Kacau. Tapi apa namanya? Lu dengerin Kunto Aji gak? Dengerin dong. Kemarin kalau nggak salah kemarin tuh ulang tahun keduanya ini album Mantra cuy. Iya. Album penyelamat sejuta umat termasuk gua. Gua nemu lagu itu 2019 kan. Bener. 2019 ya sama betul.
mantra-mantra lagi. Murah dateng, Pak. Aduh. Ya udah ber, pengen tidur gue. Iya, besok kerja. Ingat, pada akhirnya besok kita adalah buruh dari sebuah korporat. Aja. Jadi beristirahatlah. Yang penting urusan kantor jangan dibawa ke rumah lah ya. Cukuplah yang ada di kantor tinggalkan di kantor. Gitu. Gitu sih. Kalau lu di kantor fuck up, ya jangan fuck up di rumah. Bener sih. It's just fucking job, not your life gitu loh. Yes, exact bro. Gue dukung banget yang itu. Aduh. Thank you ya. Makasih banyak. Ya, sukses. Apapun yang lu cari, lakuin, kejar. Lah, itu juga berlaku buat lo kawan. Iya, maksudnya nanti kalau lu, gue tunggu cerita bagus dari lu gitu aja sih. Ya, semoga nikah lah ya. Ya udah. Kapan? Gak tahu sih. Nabung dulu kayaknya gue biar. Gue kalau pasangan belum terlalu mikirin sih. Yang penting duitnya ada dulu, soalnya gue gak ada duit sekarang. gue sih udah nge-planning paling cepet 3 tahun. Soalnya gue udah mulai coba invest aja sih. Oh iya, itu wajib sih, wajib. Berarti 27 lah ya. Paling cepet ya, nggak tahu. Semoga kalau kata Erdian mah semoga apa yang kamu semoga kan apa sih gitulah. Apa sih kata Erdian? Wah, tiba-tiba ingat Erdian aja. Yaudah, thank you Bre. Iya, gue yang thank you. Cabut. Bye bye. Bye bye.